Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Priscilla Yohanes. Dalam satu minggu ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan akan bersama-sama dengan saya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan. Hari ini terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Dan saya memberikan tema menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini cukup menarik untuk diperhatikan. Namun sebelumnya ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Matius pasal yang kelima ayat 10 sampai dengan 12 saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Teks ini muncul sesudah Tuhan Yesus membicarakan tentang penganiayaan. Di dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12, Tuhan Yesus membicarakan tentang penganiayaan. Dan Yesus bilang, berbahagialah kalau kita dianiaya karena Tuhan. Setelah Tuhan Yesus membicarakan tentang teks penganiayaan tersebut, baru Matius 5 ayat 13 ini muncul. Dengan kata lain, ketika kesulitan itu terjadi, Tuhan Yesus ingin kita menjadi terang dan garam dunia. Keadaan yang sedang dipikirkan saat itu bukanlah keadaan yang sangat mudah atau nyaman. Pastinya ketika ayat sebelumnya membicarakan tentang penganiayaan, pasti ada resiko yang akan menantikan. Jadi berbicara tentang penganiayaan itu adalah masa yang sulit. Bayangkan, dalam masa-masa yang sulit seperti itu, Tuhan mengajarkan kita untuk bisa menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Saat di dalam keadaan yang sangat mencekam itu, Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita itu tetap bahagia. Saat ada orang yang dianiaya karena kebenaran, tetap bersukacita. Saat ada orang yang dicela karena nama Tuhan, dan Tuhan juga bilang, tetap bersukacita, tetap berbahagia, karena semua yang kita kerjakan, jika itu untuk kemuliaan Tuhan, sekalipun pada saat itu kita merasa teraniaya, Tuhan bilang, bersukacitalah dan berbahagialah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya situasi yang seperti itu sangat sulit, bukan? Ketika kita mungkin mengalami ketidakadilan, tekanan, kita difitnah, tapi Tuhan malah mengajarkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Lalu apa sih yang dimaksud dari garam dan terang dunia? Kita akan lihat satu persatu. Menjadi garam dunia.
sebelum kita menjadi garam dunia, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa sih manfaat garam. Kita lihat garam itu bukan benda yang asing. Di dalam kehidupan sehari-hari, garam itu bisa menjadi penyedap masakan. Tanpa garam, rasanya pasti hambar, tidak enak. Sekalipun bumbunya banyak, jika tidak ada garam, tidak enak. Garam itu juga bisa mengawetkan. Dulu, sebelum ada pendingin, biasanya garam itu dipakai untuk mengawetkan daging dengan cara dilumuri dengan garam. Ketika daging itu sudah dilumuri dengan garam, daging itu akan menjadi awet. Dan selain itu, garam itu juga bisa memurnikan dan membersihkan. Obat kumur terbaik untuk sakit tenggorokan adalah air garam. Air garam inilah yang berfungsi untuk membunuh kuman yang ada untuk kumur. Kita lihat, itu tadi adalah manfaat garam. Tidak semua saya sebutkan, hanya beberapa saja. Begitu luar biasa. Garam ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika dilihat dari segi penting dan manfaatnya garam itu, maka Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita, setiap orang Kristen harusnya bisa menjadi garam dan terang garam dunia. Kita misalnya dalam perkataan, seharusnya dalam setiap perkataan kita itu dapat memberi rasa yang baik. Perkataan yang menyejukkan, perkataan yang bisa menjadi berkat, sehingga jawaban kita itu akan sangat baik untuk orang-orang yang membutuhkan jawaban kita. Dan mungkin perkataan kita bisa jadi itu sangat berguna buat mereka, bisa menguatkan mereka, dan itu bisa menjadi berkat. Perkataan kita harus memiliki rasa yang mampu membuat orang-orang yang mendengarkan kita itu benar-benar mereka merasakan ketulusan kita, merasakan penguatan kita. Jadi bukan perkataan yang sebaliknya. Misalnya sekali kita berkata-kata, banyak orang tersakiti. Jika itu sampai terjadi, mari segera kita mengoreksi diri. Kenapa ya? Setiap kali saya berkata-kata, banyak orang yang tersakiti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Efesus pasal 4 ayat 29 jelas dikatakan, perkataan itu tidak boleh merusak. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia Tuhan. Jadi Efesus pun bilang jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Pakailah perkataan itu untuk bisa membangun. Sama halnya Tuhan ingin kita menjadi garam dunia. Garam itu fungsinya apa? Untuk bisa mengasinkan, untuk menyedapkan masakan. Tetapi yang dimaksud di sini dalam hal perkataan, harusnya perkataan kita itu bisa menyedapkan, bisa menguatkan orang-orang yang sedang lemah, bukan malah menjatuhkan. Kadang-kadang perkataan itu bisa membunuh karakter orang. Mungkin bagi kita biasa mengatakan, kamu ini orang yang seperti ini. Mungkin bagi kita biasa, tetapi mungkin bagi orang itu mereka akan berpikir, iya ya, ternyata saya nggak sebaik yang mereka katakan. Akhirnya apa? Membunuh karakter mereka. Mari jadi garam dan terang dunia dalam perkataan kita, supaya setiap apa yang kita katakan menjadi berkat untuk mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita juga akan lihat lagi, makanan tanpa garam itu pasti rasanya jadi hambar, tidak enak. Maka dari itu, orang Kristen harusnya bisa belajar seperti garam, bisa menjadi pembawa cita rasa dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita.
Misalnya, sebagai orang Kristen atau orang yang percaya Tuhan, harusnya kita dapat menjadi teladan yang baik dalam karakter kita. Itu cita rasanya orang Kristen itu seperti itu. Cita rasanya orang percaya kepada Tuhan seperti itu. Karakter mereka benar-benar terbentuk menjadi pribadi yang lemah lembut, pribadi yang benar-benar ketika dia ada di tempat itu banyak orang yang diberkati, baik dalam perkataan, dalam pemikiran, dalam karakter, tingkah laku kita. Mari kita mau jadi garam dunia dengan membawa cita rasa sendiri dalam setiap karakter kita. Jangan menjadi garam yang tawar. Kalau ada garam yang tawar, pastinya akan dibuang. Orang tidak akan pernah pakai garam itu lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan hidup kita. Jika kita sudah menjadi garam yang tawar, maka dalam hidup ini selalu menjadi sandungan bagi orang lain. Dan pada akhirnya, dimanapun kita berada nantinya, tidak akan bisa memberikan pengaruh yang baik bagi lingkungan kita. Melalui renungan saat ini, belajar menjadi garam, kita bisa menjadi cita rasa. Ketika kita ada di tempat itu, banyak orang yang terberkati. Entah dari cara kita bicara, entah dari cara kita menguatkan mereka dalam perkataan kita. Kita mau jadi berkat dalam perkataan juga untuk mereka. Kita mau membangun karakter kita seperti karakter Kristus. Sehingga kita dimanapun berada, kita akan dinanti-nantikan, kita akan jadi berkat untuk mereka, dan kita akan membawa pengaruh yang baik bagi lingkungan kita. Dan yang kedua, untuk menjadi berkat kita harus bisa menjadi terang dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terang itu selalu disambut kehadirannya. Kalau lingkungan kita listriknya mati, listriknya padam, kita pasti rasanya nggak nyaman, rasanya nggak enak. Tapi begitu terang itu sudah nyala, wow, semua sangat senang, kita kembali bisa beraktivitas. Dalam penciptaan sendiri, terang itu terjadi pada hari pertama di penciptaan dunia ini. Karena adanya terang juga yang akhirnya memudahkan setiap orang itu melakukan kegiatan. Jadi luar biasa juga idenya Tuhan. Terang ditaruh di bagian yang pertama, semua dipersiapkan oleh Tuhan. Supaya ketika pada akhirnya manusia diciptakan, bumi ini sudah terang. Kita sudah bisa menikmati alam sekitarnya. Terang itu sungguh-sungguh sangat bermanfaat bagi kehidupan umat di dunia ini. Seperti halnya manfaat terang itu sangat penting bagi kehidupan kita. Seharusnya sebagai orang Kristen, kita harus berfungsi sebagai penerang dunia. Terang Kristus itu harus bercahaya di dalam diri kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi terang yang bisa bercahaya di dalam lingkungan kita, bahkan di dalam hidup kita sendiri? Yaitu, pertama, lakukan perbuatan-perbuatan baik yang dapat dilihat dan diakui orang, tapi dengan motivasi yang benar. Jangan sampai kita melakukan perbuatan baik hanya untuk kepentingan diri sendiri. Maksudnya di sini lakukan perbuatan baik yang bisa dilihat orang itu, misalnya seperti ini. Dalam perkataan kita bisa menjadi berkat. Dalam karakter kita bisa menjadi teladan. Dalam setiap pemikiran kita itulah yang bisa memberkati orang, menguatkan orang, dan berguna untuk orang yang mendengarkan ide-ide maupun pikiran kita. Jangan sampai kita melakukan segala yang baik hanya untuk kemuliaan diri sendiri. Kita melakukan kebaikan untuk dipuji, itu sudah salah. Dan terang yang benar adalah yang benar-benar timbul dalam hati tulus untuk kita kerjakan. Dan biarlah hidup kita itu menjadi terang untuk dunia. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menjadi terang? Lakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan.
perbuatan yang seperti itulah, yaitu menjadi terang, itu yang harusnya bisa jadi kabar baik bagi mereka yang tidak mengalaminya dan membuat mereka berpikir yang baik mengenai kekristenan. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Apa yang kita kerjakan, misalnya di lingkungan kita banyak orang yang suka bergosip, orang yang suka fitnah, orang yang suka menyalahkan satu sama lain. Mari kita muncul sebagai terang di antara mereka. Kita membuat gebrakan baru. Ketika mungkin orang-orang di sekitar kita sering memberi satu perkataan-perkataan yang negatif tentang orang lain, kita mau tampil menjadi terang bagi mereka. Dikit-dikit kita akan kikis, sedikit demi sedikit kita akan kikis. Segala perkataan-perkataan yang tidak benar kita kikis, kembali lagi. Tidak lagi menjelek-jelekkan orang, tetapi kita belajar untuk melihat kebaikan orang itu, menceritakan kebaikan orang itu. Saya percaya ketika kita punya pikirannya seperti itu, maka kekristenan kita itu akan menjadi berkat. Tetapi sebaliknya, ketika kita ikut-ikutan mereka, ikut-ikutan melakukan hal yang buruk dalam perkataan, kita suka berkata-kata kotor, kita suka memfitnah. Nah, mereka tidak akan tertarik dengan kekristenan. Mereka akan berpikir, ternyata kita sama saja. Yuk kita mau jadi orang yang berbeda. Kita mau melakukan hal yang baik, bukan untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Kita melakukan perbuatan baik itu sebenarnya tujuannya untuk menjadi kebaikan bagi orang lain dan bukan supaya kita itu dilihat, untuk mendatangkan pujian bagi diri kita sendiri. Jika kita sudah melakukan sesuatu yang baik menjadi berkat, saya percaya Tuhan yang akan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menjadi terang, menjadi garam bagi sesama kita. Biarlah garam dan terang itu dapat menjadi identitas kita sebagai orang percaya. Biarlah setiap orang di sekitar kita dapat melihat perbuatan baik dari kita, agar mereka dapat diyakinkan tentang kebenaran, tentang keunggulan orang percaya, tentang keunggulan orang Kristen. Sehingga mereka akan digerakkan untuk bisa meneladani perbuatan kita. Sehingga pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Perhatikan juga Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari perhatikan juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk menjadi garam dan terang dunia, mari kita mulai menjaga tutur kata kita. Kita mulai hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan kita mau belajar untuk meneladani Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita bisa lakukan semuanya itu ketika hidup kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Ketika hidup kita selalu diisi dengan doa-doa dengan Tuhan, maka saya percaya secara otomatis itu akan mengubah karakter kita menjadi karakter yang dapat mengubah karakter kita yang dapat menjadi berkat, sehingga saya percaya tidak mustahil orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan, ketika dia melihat bagaimana kehidupan kita, mereka bisa percaya kepada Tuhan. Mereka bisa mengakui, mari kita belajar. Tuhan Yesus ini loh. Mari kita belajar. Ketika kita melakukan yang baik, biarlah orang-orang itu melihat cerminan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kualitas yang dimiliki Tuhan itu ada dalam diri kita. Tetap semangat untuk menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk saat ini. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini.
Kami tahu Tuhan, untuk menjadi garam terang dan terang dunia itu bukanlah hal yang mudah bagi kami, tapi kami percaya ketika kami benar-benar ada di dalam tuntunan-Mu, ketika kami benar-benar Tuhan meminta Engkau Tuhan untuk memberikan kami hikmat sehingga kami bisa menjadi garam dan terang dunia, kami percaya kami akan dapat melakukannya bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini hamba-Mu juga berdoa buat setiap orang-orang yang saat ini bersama-sama, saudara-saudara kami bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu ini, ketika mereka saat ini sedang ada di dalam keadaan titik terendah mereka. Kami percaya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau memulihkan setiap yang terluka. Engkau memulihkan setiap orang-orang yang mungkin saat ini merasa tertekan Tuhan. Engkau memulihkan keadaan mereka. Engkau memulihkan, Engkau mengubah air mata mereka menjadi air mata sukacita Tuhan. Kami percaya mulai dari hari ini kemenangan demi kemenangan akan kami alami Tuhan. Kami percaya mulai dari detik ini Engkau akan terus angkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus membawa kami untuk terus naik dan tidak turun. Terima kasih Tuhan. Dan ketika kami bergumul untuk sakit penyakit, dengan kuasa-Mu, dengan bilur-bilur-Mu, dengan kuasa darah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit itu kami sapu bersih dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi sakit penyakit apapun, karena Engkau yang menolong dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika saat ini ada di antara kami yang sedang mencari jalan kebenaran, kami percaya Engkau sendiri yang akan menolong setiap kami, menolong kami untuk membawa kami kepada kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.